Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, marilah kita lapaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jessica Cahaya, Hadir. Farhan, Hadir. Fadil, Hadir. Nodi Junaidi, Hadir. Nadia Citra Dila. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya. Sebelum kita lanjut materi pelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Akhlak tercela. Oke, baik, benar sekali. Jika minggu lalu kita sudah belajar akhlak tercela, maka minggu ini materi pelajaran kita adalah akhlak terpuji. Oke. Apa itu akhlak terpuji? Ada yang tahu? Akhlak terpuji berasal dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku, perangai, atau tabiat. Akhlak terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap orang. Karena akhlak terpuji ini sangat berarti dalam kehidupan. Jadi kita harus punya akhlak terpuji. Apa aja sih Bu bentuk akhlak terpuji? Bentuk akhlak terpuji itu seperti sikap jujur, sopan, santun, ikhtiar, tawakal, syukur, dan qanaah, serta yang lainnya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mempunyai dan menjaga akhlak terpuji di dalam diri kita. Kemudian, jika di dalam akhlak terpuji itu ada sikap seperti ikhtiar, tawakal, syukur, dan qanaah, maka hari ini kita akan membahas sikap terpuji. Yang pertama adalah ikhtiar. Yang kedua adalah syukur. Yang ketiga qanaah. Ikhtiar. Ada yang pernah dengar apa itu ikhtiar? Jadi ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Ikhtiar diartikan berusaha. Karena pada hakikatnya semua orang yang berusaha berarti memilih. Memilih untuk apa? Memilih untuk yang terbaik. Ikhtiar menurut istilah adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan segala kemampuan yang ada untuk meraih harapan dan cita-cita. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang kita lakukan. Contohnya seperti ketika Fadil mempunyai harapan dan cita-cita, Fadil pengen nih peringkat 1, maka ikhtiarnya apa? Fadil harus berusaha sungguh-sungguh, dalam artian Fadil harus belajar dengan giat dan tidak boleh malas. Kemudian bagaimana Bu bentuk-bentuk ikhtiar? Yang pertama adalah mau bekerja keras dan mencapai suatu harapan. Dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita, bekerja keras seperti apa sih Bu? Contohnya adalah belajar dengan giat yang tadi kan, kemudian tidak mau kemudian tidak malas dalam belajar.
kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Jika hari ini Fadil belum bisa dapat nilai bagus, maka Fadil tidak boleh putus semangat, harus tetap bersemangat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyerah, harus terus berusaha. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya ikhtiar itu adalah usaha sungguh-sungguh, tidak boleh menyerah dalam mencapai cita-citanya. Kemudian yang keempat adalah disiplin dan tanggung jawab. Jadi ketika Fadil mempunyai cita-cita dan harapan dan yang lainnya juga, ketika mempunyai harapan dan cita-cita, maka dia harus disiplin dan tanggung jawab atas cita-citanya itu. Tuh. Kemudian adapun dalil yang menjelaskan tentang ikhtiar dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah diri seseorang jika seseorang itu tidak mempunyai kemauan untuk dan berusaha. Kemudian yang kedua, udah jelas kan ikhtiar? Apa coba jelaskan? Ikhtiar adalah usaha sungguh untuk mencapai suatu cita-cita. Yang kedua adalah syukur. Apa itu syukur? Ada yang tahu? Syukur adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya berterima kasih. Menurut istilah adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian apa saja sih Bu macam-macam atau bentuk-bentuk syukur yang harus kita lakukan, atau bagaimana bentuk syukur yang harus kita ungkapkan atas segala nikmat atau anugerah yang telah Allah berikan kepada kita? Yang pertama itu ada bersyukur dengan lisan. Yang kedua ada bersyukur dengan hati. Yang ketiga itu dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan memuji Tuhannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat luas, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita dan diberikan kepada kita itu adalah nikmat. Contohnya seperti udara yang kita hirup setiap hari, kemudian anggota badan yang setiap hari kita gerakkan, mata yang dapat melihat, hidung yang dapat mencium, telinga yang dapat mendengar, itu semua adalah nikmat. Nah, oleh sebab itu kita semua diharuskan bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan hati. Apa itu Bu maksudnya bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita itu senantiasa datangnya dari siapa? Allah. Kemudian kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan kita nikmat yang begitu luas yang harus selalu kita syukuri dan kita akui di dalam hati. Sesungguhnya segala sesuatu nikmat, anugerah dan keberkahan dalam hidup kita itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana itu Bu contohnya dan apa pengertiannya? Jadi bersyukur dengan perbuatan adalah ketika kita sudah bersyukur dengan lisan, ketika kita sudah mengucapkan Alhamdulillah dan kita mengakui dalam diri kita, di dalam hati kita bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan telah Allah anugerahkan kepada kita sesungguhnya itu semua datangnya dari Allah. Dan kemudian ketika kita sudah mempercayainya, maka kita lakukan dengan perbuatan. Bagaimana Bu cara bersyukur dengan perbuatan? Yang salah satunya adalah dengan memberikan orang lain
yang tidak mampu. Dengan contohnya kita berinfak, kemudian bersedekah. Dan juga adapun di dalam diri kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang baik seperti jujur, sopan, santun, ramah, tamah, tidak sombong. Itu semua adalah syukur dalam artian dalam ranah perbuatan. Jadi kita itu harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan harus selalu kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang menjelaskan tentang syukur, yang bunyinya adalah faskuruni askurkum washkuruli wala tashkurun, yang artinya ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah qanaah. Apa itu Bu qanaah? Qanaah adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti rela atau menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Namun dalam artian qanaah juga bukan berarti hanya pasrah begitu saja, tetapi kita harus punya usaha tadi, usaha sungguh-sungguh apa? Ikhtiar. Kita harus berikhtiar. Kemudian jika kita berikhtiar, kita juga perlu bertawakal. Sesungguhnya ketika kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita lakukan usaha dengan sungguh-sungguh, maka kita harus mempunyai rasa qanaah atau sikap qanaah, yaitu menerima dengan rela apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang-orang yang ada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita itu sudah diberikan nikmatnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita tuh memandang orang lain atau memandang orang yang lebih di atas kita. Misal kayak, orang itu kaya, orang itu punya mobil, orang itu punya ini itu, tapi kita enggak. Kenapa Allah kayak gitu sama kita? Enggak kayak gitu, tapi Allah itu sudah memberikan nikmatnya kepada masing-masing orang itu dengan berbeda-beda. Kalau misalnya Fadil punya mobil, Nodi udah punya motor. Kalau Nodi punya motor, Farhan punya sepeda. Allah itu memberikan kepada hambanya itu sesuatu yang dibutuhkan. Oke, untuk tugas minggu depan kalian mencari surah tentang ikhtiar. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini.